Halo, kedengeran ya suaranya? Tes. Halo. Halo, tes tes. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran Ya Pak, Pak. kedengeran. Kedengeran ya. Ya udah kita mulai aja kuliahnya, diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf nih, jadi kita harus kuliah di hari libur ya. Soalnya buat ngejar materi juga, jadi tadi saya udah nanya ke Mubarok nih. Tadi kalau mau libur hari ini cari hari lain gitu. Cuma ternyata katanya ini ya nggak bisa ya. Ini ya Gimana? Pak, udah kesepakatan katanya hari ini aja nggak apa-apa. Oh ya udah, oke. Itu ngomong-ngomong Mubarok ada di kampung ya? Pulang kampung ya? Iya Bapak, Oh, lagi di kampung Pak, di mana Sukabumi? di daerah Ciamis Pak, Panjalu. Oh Ciamis. Ya udah kita mulai. Jadi hari ini kita diskusi tentang ini nih, HPLC, High Performance Liquid Chromatography atau biasanya disebut KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi HPLC itu suatu instrumen analisis untuk memisahkan suatu komponen dari campuran dalam suatu pelarut cair dengan kinerja tinggi. Maksudnya kinerja tinggi di sini berarti pemisahannya itu nggak lama tuh. Pemisahan antara komponennya itu nggak lama. Terus yang pertama dia baik pemisahannya, maksudnya resolusinya bagus. Terus yang kedua itu dia waktu pemisahannya itu cepat gitu dibandingin sama kromatografi yang konvensional atau yang metodenya metode lama gitu ya. Nah, kromatografi ini tuh awal dari metode kromatografi. Kromatografi itu sendiri merupakan sebuah teknik atau metode pemisahan molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam. Nah, kromatografi digunakan untuk memisahkan komponen bisa berupa molekul atau senyawa yang berada pada suatu larutan. Nah, coba di sini yang sebelumnya pernah nggak belajar tentang kromatografi ini? Sebelumnya? Ada yang pernah belajar kromatografi nggak? Kalau nggak ini deh, coba sebutin kromatografi yang kalian tahu apa aja biasanya. Coba siapa ya ini ya? Tadi siapa sih nyaut lupa lagi. Coba De Alia deh, De Alia mah De Alia. Hadir, Pak. Coba Alia, kromatografi yang kamu tahu apa aja tuh? Yang kalian kan? Kromatografi Ah, lapis tipis, kromatografi kolom. terus, Itu sih, Pak. terus apa? Taunya ini yang HPLC-nya. Iya. Kromatografi KLT berarti ya, lapis tipis sama kolom. Kromatografi kolom. Nah kalau ini deh, kalau kolom biasanya berarti kan di situ kan ada fase gerak sama fase diam ya kan. Fase geraknya itu biasanya kalau kolom itu kan apa namanya silika gel biasanya silika gel. Terus fase geraknya itu bisa air atau yang pelarut non polar atau polar gitu ya, bisa heksan, etil asetat atau air gitu kan. Nah, di sini sama nih kalau di HPLC. Bedanya kalau di HPLC itu dia sama fase diamnya berbentuk kolom juga gitu. Cuma kolomnya itu sudah didesain gitu. Didesain sama perusahaan atau sama bagian pembuat kolomnya supaya kolomnya itu dia terpackaging dengan baik gitu. Jadi antara jarak antara fase fase diam dalam kolomnya itu sangat-sangat dekat gitu, sangat-sangat ibaratnya apa ya? Rigid atau apa sih bahasanya tuh? Jadi sangat-sangat apa sih? Kaku gitu. Jadi ibaratnya gitu. Dibandingin sama kita kalau kita masukin fase diam ke dalam
kolom, kromatografi kolom tadi. Nah, terus di sini juga bedanya si fase geraknya itu, kalau kromatografi kolom itu kan biasanya tinggal dialirin ya dari atas ke bawah tuh. Jadi berdasarkan gravitasi berarti kan pergerakan si fase geraknya. Nah, kalau di HPLC ini itu ada namanya pompa. Ada pompanya gitu, bedanya ada pompa. Jadi si pergerakan atau laju alir dari si fase geraknya itu bisa polar, bisa non polar ya, pelarutnya, fase gerak pelarutnya itu bisa kita atur, bisa kita percepat laju alirnya atau kita bisa perlambat gitu, tergantung keinginan kita. Nanti itu berpengaruh ke resolusi di outputnya, nanti itunya kecepatan laju alir gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang kromatografi sama pengertian si HPLC ini di sini? Belum ada lah ya. Jadi lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam HPLC. Yang pertama itu fase gerak, berarti dia fase pembawanya, pelarutnya ya, pelarutnya di situ berarti pelarut yang untuk membawa si analitnya melewati kolom gitu. Terus yang kedua itu ada fase diam. Fase diam itu tempat terjadinya pemisahan tuh. Berarti kalau misal di kromatografi kolom tuh gugus silika gelnya tuh di situ. Kalau dia misalnya pakai fase diam yang polar. Nah, terus ada dua, yang ketiga itu ada yang namanya fase normal. Ada yang namanya fase normal, ada juga yang namanya fase terbalik. Nah, bedanya itu pengertian untuk kalau misalnya fase normal itu dia fase diamnya itu bersifat polar dan fase geraknya itu bersifat non polar. Contohnya di sini kita pakai fase diamnya itu silika ya. Silika itu punya gugus OH, jadi dia polar ya kan. Terus fase geraknya itu dia heksana, berarti heksana itu yang non polar. Nah, ya, kalau fase terbalik berarti dibalik aja, fase diamnya dia non polar dan fase geraknya dia polar. Nah, contohnya di sini fase diamnya itu karbon C18 berarti di situ. Terus fase geraknya itu bisa air atau metanol, berarti yang bersifat polar. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya nanti tergantung dari analit yang mau kita pisahin gitu. Misalkan kita mau memisahkan analit dari bahan alam nih. Bahan alam, kita mau misahin bahan-bahan alam yang bersifat polar gitu kan. Kalau kita mau memisahkan bahan-bahan alam yang bersifat polar, berarti akan lebih baik kalau dia pakai fase diam yang bersifat polar juga gitu. Kenapa? Supaya nanti resolusi pemisahannya itu bagus gitu dibandingkan dengan fase diam yang bersifat non polar di situ ya. Tapi kalau misalnya kita mau memisahkan bahan alam yang bersifat non polar, itu berarti alangkah baiknya kita pakai fase diam yang bersifat non polar juga gitu, karena nanti interaksinya akan lebih kuat. Nah, interaksi lebih kuat ini berakibat pada resolusi pemisahan yang lebih baik gitu. Jadi misalnya contohnya kita mau misahin apa ya? Kita mau misahin senyawa karbohidrat deh, senyawa karbohidrat. Nah, karbohidrat di situ berarti sifatnya apa tuh? Lebih polar, lebih ke arah polar apa lebih ke arah non polar berarti? Coba. Karbohidrat lebih ke arah polar atau ke arah yang non polar? Coba Lisna Hasanah, mana Lisna Hasanah? Lisna Hasanah. Iya, Pak. Jangan karbohidrat deh, glukosa deh. Glukosa itu polar apa non polar? Glukosa. Non polar bukan? Glukosa loh. Kalau nggak gula deh. Polar Gula. berarti. Ya nggak tahu. Polar. Yang larut itu kan, Pak. Kalau nggak sukrosa deh, sukrosa. Sukrosa kan gula tuh. Gula polar apa non polar? Gula. Polar. Polar. Berarti kalau polar dia kenapa tuh? Larut air apa enggak? Larut air kalau polar. Kalau misalnya dia polar berarti dia lebih bagus pakai fase normal apa fase terbalik berarti? Normal. Kalau dia polar dia bagus pakai fase yang normal ya. Karena dia fase diamnya juga polar ya kan. Berarti nanti pemisahannya lebih
bagus ya gitu. Nah, bagus dari jawaban dari Lisna. Jadi kayak gitu, kalau misalnya kita mau memisahkan analit atau sampel yang bersifat polar, itu lebih baik kita pakai fase diam yang polar juga gitu, supaya interaksinya nanti lebih kuat ibaratnya gitu. Nah, lanjut lagi. Selain dari 4 istilah tadi, ini ada juga istilah-istilah dalam pemisahan HPLC terutama ya. Jadi ini yang berpengaruh ke bagus atau tidaknya pemisahan analit di dalam kolom terutama gitu. Yang pertama itu ada namanya resolusi. Resolusi itu pengertiannya jarak antara dua puncak pada output HPLC. Nah, ini yang mempengaruhi resolusi itu ada 3. Yang pertama itu retensi, yang kedua itu selektivitas, dan yang ketiga itu efisiensi. Jadi resolusi itu jarak antara dua puncak pada output HPLC. Terus yang kedua itu ada yang namanya retensi. Retensi itu adalah interaksi antara komponen dengan fase diam. Makin kuat interaksinya, berarti retensinya juga makin besar kayak gitu. Terus yang ketiga selektivitas. Selektivitas itu pengertiannya perbedaan interaksi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya dengan pada fase diam gitu. Jadi ketika selektivitasnya bagus, berarti nanti jarak antara puncak dari berbagai analit itu berbeda-beda gitu. Tapi ketika dia selektivitasnya buruk, si kolomnya, nanti jarak puncak antara analit yang satu dengan analit yang lain itu dia bakal berdekatan atau bakal tumpang tindih nanti, makin jelek kayak gitu. Terus yang keempat itu ada yang namanya efisiensi. Efisiensi itu jumlah situs interaksi antara komponen dengan fase diam. Nah, di sini pengertiannya semakin tinggi efisiensi, maka resolusi akan semakin baik. Nanti kita bahas satu-satu nih dari keempat ini. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu apa yang disebut dengan resolusi ya. Resolusi itu jarak antara dua puncak jika dilihat dari selisih waktu retensinya. Nah, resolusi yang baik itu minimal itu nilainya 1,5. Nggak ada itunya, nggak ada satuannya, cuman minimal nilai 1,5. Di sini contohnya ada komponen A sama komponen B ya kan. Nah, di sebelah kiri itu ada ini nih. Ada apa? Oke, lanjut lagi ya. Tadi tiba-tiba mati lampu tiba-tiba nih. Oke, lanjut lagi. Jadi di sebelah kiri itu ada ini nih. Ada animasi penggambaran. Jadi yang atas itu dia merupakan yang resolusi tinggi. Terus yang tengah itu dia resolusi yang menengah. Terus yang paling bawah itu dia resolusi yang rendah. Nah, coba dari gambar ini kira-kira yang paling bagus yang mana berarti nih? Yang atas, yang tengah, apa yang bawah nih? Kira-kira. Yang paling bagus. Yang atas, tengah, apa bawah? Kira-kira kalau dilihat dari resolusinya. Resolusi itu berarti jarak antara dua puncaknya. Berarti kalau di sini jarak antara puncak A sama puncak yang B. Ini paling bagus yang mana berarti? Yang atas, yang tengah, apa yang bawah? Berarti ini. Coba. Yang A kali, Pak. Kok yang A sih? Ya kan pertanyaan yang atas, tengah, apa bawah? Kok yang A? Yang bawah bukan, Pak? Yang bawah bukan yang bawah lah. Kok yang bawah sih? Yang atas ya, Pak? Yang atas, iya. Kenapa yang atas? Jawabannya. Tadi ingat pengertian resolusi itu jarak antara dua puncak ya. Jarak antara dua puncak. Ini misalnya kita ambil yang atas nih. Kelihatan nggak itunya? PPT-nya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Yang high resolution.
Nah, berarti cara ngitungnya gimana tuh? RS sama dengan 2 dalam kurung waktu retensinya si B berapa tuh? Waktu retensinya si B. Kira-kira yang paling atas berarti berapa tuh? Dilihat dari puncaknya, tinggal diambil garis lurus ke bawah nih, ke sini nih. Nih ke sini tuh. Ini kira-kira aja berapa tuh kira-kira? Di waktu berapa dia keluarnya berarti? Nih. Waktu keluarnya berapa tuh? Ini loh. Dari puncak yang sini ditarik garis lurus ke bawah nih. Berarti di angka berapa nih? Angka berapa tuh? Coba 8 berarti ya. 8. Terus dikurangi sama waktu retensi. Ya ampun, masih ada baru masuk. Dikurangi sama waktu retensi dari yang A. Yang A ini ditarik ke bawah. Berarti ada di 4 ya. 4. Ada di 4. Dalam kurung. Terus dibagi. Ini lebar puncak sih. Lebar puncaknya berarti hitung aja 2 ya. Kan dari 3, 4, 5. Terus yang ini 2 juga nih. 3, 4, 5 sama. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 itu sama dengan berapa tuh? 4 ya kan. Berarti 2 dalam kurung 2 dikali berapa? 2 dikali 4 per 4. Berapa tuh hasilnya? 2 dikali 4 per 4. 2, oke. Ini buat yang atas. Hasilnya 2 ya. Terus kita langsung yang bawah deh. Yang paling bawah. Yang bawah berarti gimana tuh? 2 dalam kurung yang bawah waktu berapa? 8 juga kan? 8 dikurangi sama dia berapa nih ya A nih? Berarti 7 ya? 7 ya Pak. 7 terus dibagi B nya sama 2 dalam kurung 2 ditambah ya hitung aja 2,5 deh ya 2,5. Nah itu berapa tuh hasilnya tuh? Berarti 2 dikali 1 dibagi 4,5. Berapa hasilnya? 2 kali 1 bagi 4,5. 2 bagi 4,5 berapa? 0,4 ya? 0,4, oke. .4. Nah berarti kalau dari nilai hasil resolusinya itu yang lebih bagus yang mana? Yang tinggi apa yang rendah berarti? Yang high resolution apa yang low resolution berarti nih? Nilai resolusinya yang high ya. Berarti ini lebih baik. Karena dia jarak antara dua komponen itu lebih jauh di situ kayak gitu. Sampai sini ngerti nggak maksudnya resolusi ini? Gitu jadinya. Nah coba yang tengah-tengah dihitung juga deh, yang tengah-tengah tuh. Kalau yang tengah-tengah berapa tuh hasilnya tuh? Coba yang ini. Yang tengah-tengah berapa hasilnya? Coba.
Yang moderate resolution berarti ya. Moderate. Nice. Berarti 2 sama 2 dalam kurung berapa tuh dia 8 ya kan, dikurangi 6 tutup kurung dibagi 2 tambah 2,5 ya sama, berarti 2 dikali 2 dibagi 4,5. Berapa tuh hasilnya? 4 bagi 4,5. 4 dibagi 4,5 berapa hasilnya? 4 dibagi 4,5 0,8 bukan, Pak? 0,8. Tadi ingat di sini yang dimaksud resolusi yang baik itu dia sekurang-kurangnya nilainya 1,5 ya. Berarti minimal 1,5 nilainya. Sedangkan yang kita dapatkan di sini tuh kalau yang high resolution itu 2, yang bawah itu yang sini nih, yang di bawah sini yang resolution itu 0,4, terus yang tengah-tengah itu 0,8. Berarti yang paling bagus adalah yang high resolution ya, karena nilainya itu di atas 1,5 atau sama dengan 2 di situ. Kayak gitu jadi pengertiannya. Terus sekarang ada juga namanya retensi. Retensi itu menggambarkan interaksi antara si komponen atau analit dengan si fase diam. Terus selain itu ada yang nama waktu retensi, itu waktu yang dibutuhkan si komponen dari mulai injeksi sampai dia keluar dari kolom kayak gitu. Nah, di sini ada contoh dari komponen A nih. Komponen A itu masuk ke kolom HPLC, awalnya di sini. Dia melewati kolom hingga sampai keluar kolom ada di menit ke-8 berarti di sini nih. Itu berarti waktu retensi si komponen A itu adalah 8 menit di situ. Terus ada juga namanya void time. Void time itu waktu yang dibutuhkan komponen A dari mulai injeksi sampai berinteraksi dengan kolom. Jadi ini faktor koreksinya gitu. Jadi kalau kita mau menghitung waktu retensi yang sesungguhnya, itu berarti waktu retensi yang awal ini nih, dari mulai masuk, injeksi sampai keluar, dikurangi sama waktu dari mulai injeksi sampai berinteraksi sama si kolom, si komponennya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, itu ada yang namanya faktor retensi. Faktor retensi itu lambangnya K. Kalau misalnya dia komponen B, itu biasanya disebutnya sama KB. Kalau komponen A berarti KA ya. Dia itu merupakan gambaran waktu retensi B ini, waktu retensi komponen B dikurangi sama waktu fase geraknya melewati kolom, berarti si pelarutnya ya, dibagi sama waktu si fase gerak melewati kolom. Itu namanya faktor retensi kayak gitu. Nah, nanti juga si K ini berpengaruh nih ke resolusi gitu. Jadi cara menghitungnya itu K per seper ditambah K kayak gitu. Itu ngaruh ke resolusinya nilai K tadi. Terus selanjutnya itu ada selektivitas. Selektivitas itu merupakan tadi perbedaan interaksi antara satu komponen satu dengan komponen yang lain gitu. Nah, di sini makin besar nilai alfanya, makin besar nilai selektivitas. Selektivitas itu lambangnya alfa ya. Dia itu makin bagus juga resolusinya. Kayak gitu. Nah, terus cara mencari selektivitas itu nilai KA-nya masing-masing komponen itu saling diperbandingkan gitu. Misalnya di sini kita mau bandingin selektivitas antara komponen A dengan komponen B, ya udah tinggal si KA atau KB-nya itu tinggal diperbandingkan gitu. Nah, selektivitas yang bagus itu adalah nilai yang biasanya minimal 1 ya, nilainya berarti alfa sama dengan 1. Nah, ini cara mencarinya itu alfa dikurangi 1 dibagi sama alfa untuk melihat resolusinya kayak gitu. Nah, terus ada juga yang namanya efisiensi. Efisiensi itu untuk melihat kemampuan si kolom atau fase diam untuk memisahkan komponen dari analitnya gitu, berbagai komponen dari analitnya.
Nah, itu lambangnya N, efisiensi. Nah, N ini pengertian itu jumlah platnya ya. Plat di sini dia nggak bisa dilihat sebenarnya. Jadi bentuknya itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dihitung gitu. Jadi cara menghitung platnya itu, ini plat dalam kolomnya, itu adalah panjang kolom dibagi sama tinggi plat teoritis gitu kan. Jadi gimana kalau kita mau menghasilkan efisiensi pemisahan yang bagus? Berarti ada dua cara. Yang pertama itu kolomnya kita panjangin, kolom si HPLC-nya, atau yang kedua tinggi plat teoritisnya itu kita kurangin supaya nanti menghasilkan jumlah plat yang baik. Nah, tapi karena biasanya bentuk HPLC itu kolomnya nggak panjang tuh, biasanya sekitar 10-15 cm ya kolomnya. Nah, itu caranya adalah satu-satunya cara berarti tinggi plat teoritisnya itu harus diperkecil nih. Nilai H-nya diperkecil gitu. Supaya nanti menghasilkan jumlah plat yang besar. Makin besar jumlah platnya, makin bagus juga sih pemisahannya kayak gitu. Nanti berpengaruh juga ke resolusi tuh di sini nih. Jadi nilai resolusinya itu sama dengan akar dari N gitu. Makin besar N-nya, berarti resolusinya makin bagus. Nah, selain itu juga efisiensi itu, jumlah plat itu juga bisa dihitung dari yang pertama waktu retensi dibagi sama lebar puncak. Jadi juga berpengaruh di sini nih. Makin besar waktu retensinya dan juga lebar puncaknya makin kecil, berarti nanti jumlah platnya juga makin baik kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada juga luas dan pelebaran puncak. Luas pelebaran puncak di output dari si HPLC. Jadi luas pelebaran puncak ini ada 3 faktornya. Yang pertama itu difusi eddy, yang kedua itu difusi longitudinal, yang ketiga itu transfer massa di situ. Oh ya, buat yang ini ada pertanyaan nggak nih tentang resolusi, terus retensi, selektivitas sama efisiensi? Ada pertanyaan nggak? Apa bingung nih? Ada pertanyaan apa bingung? Bingung, Pak. Bingung yang mana? Bingung yang mana? Coba. Yang slide Yang mana? 2 ditambah 2 ditambah 2,5-nya dari mana ya, Pak? Astagfirullahaladzim, 2 tambah 2,5. Mana 2 tambah 2,5? Oh ini, 2 ditambah 2,5. Ini kan contohnya kita ambil yang high resolution ya. Berarti yang ini kan? Sampai sini ngerti nggak? Ngerti kan? Itu kan cara menghitungnya itu 2 dikali dalam kurung waktu retensi B, TRB itu waktu retensi B, dikurang TRA, itu dia waktu retensi A, dibagi sama lebar puncak B, ditambah lebar puncak A, ya kan? Sampai di sini paham nggak maksudnya TRB, TRA, WA, WB, paham nggak maksudnya? Sampai sini nih. Berarti kalau TRB itu dia diambil dari sini nih, yang skala bawah ini, yang time dalam kurung menit dari situ tuh. Nah, kalau TRB berarti dia menit ke-8 ya kan? Nih di sini nih. Kelihatan nggak menitnya? Kelihatan, Pak. Kalau TRB berarti menit ke-8 ya, ya kan? Nah, sekarang kalau TRA berarti menit ke berapa nih? Keempat. Berarti TRB-nya itu 8 ya kan? Yang ini nih. TRA-nya itu sama dengan 4. Berarti 2 dikali dalam kurung 8 dikurangi 4 ya kan? Sampai situ paham ya? Nah, terus dibagi WB per WA. WB itu lebar puncak komponen B, sedangkan si WA itu lebar puncak komponen A ya kan? Nih, ini WB nih, WB, yang ini WA. Kalau kita ambil yang atas. Berarti WB-nya berapa tuh? WB berapa? Ini kan berarti 9 dikurangi 7 kan? Sama dengan 2 ya kan? Terus WA-nya? 2. 8
5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah gitu, ya udah tinggal masukin aja. 2 dikali 8 dikurangi 4 per 2 tambah 2, berarti 2 kali 4 dibagi 2, dibagi 4 sama dengan 2. Itu berarti nilai resolusi dari puncak yang ini nih, kedua puncak ini berarti sama dengan 2 nilainya gitu. Paham Oh nggak iya maksudnya? Pak, makasih. Paham Pak. Makasih Pak. Oke, terus yang ini paham nggak? Yang retensi nih. Retensi paham nggak? Enggak Pak. Kalau misalnya saya punya, kalau kita misalnya mau menguji sampel nih. Sampel itu dia sifatnya polar ya. Polar lagi deh. Contohnya tadi sampelnya berarti sukrosa dalam tanaman misalnya. Kita mau menguji sukrosa dalam tanaman, kita mau tahu tuh kadar gula di tanaman itu berapa banyak sih gitu kan. Karena gula itu kan salah satu sumber energi kan, sumber energi di tanaman tersebut gitu. Terus kita uji dengan menggunakan fase diam atau kolom yang bersifat nonpolar misalnya gitu. Itu yang metode pertama. Terus yang kedua kita sama-sama sukrosa, namanya sama-sama sukrosa ininya, analitnya gitu. Kita mau uji sukrosa, kita mau tapi pakai komponen fase diam atau kolom yang bersifat polar gitu. Nah kira-kira hasilnya nanti retensinya atau retensinya itu lebih lama yang mana? Yang metode 1 atau metode 2? Metode 1 itu kita komponennya polar, sukrosa, terus fase diamnya itu non polar. Yang metode 2 itu kita pakai sukrosa juga, tapi kolomnya yang polar gitu. Kira-kira waktu retensinya lebih lama mana tuh? Coba. Kan retensi itu tergantung dari interaksi kan antara komponen dengan fase diam. Kalau kita makainya beda, metode 1 itu yang analitnya yang polar tapi fase diamnya non polar. Metode 2 itu analitnya polar, fase diamnya polar. Nah, itu berarti gimana tuh waktu retensinya? Lebih lama yang mana keluar dari kolom berarti? Coba. Coba siapa nih yang ada mau berkontribusi tidak dengan menjawab pertanyaan ini? Siapa ya? Coba Faisal mana Faisal? Hadir Pak. Gimana? Lebih lama yang mana, metode 1 atau metode 2? Kira-kira jawabannya. D. Metode 1 kan Pak. Metode 1 itu dia sampelnya polar, sukrosa ya kan. Fase diamnya itu dia non polar. Nah, terus metode 2 itu dia sama-sama sukrosa juga, tapi fase diamnya itu dia polar. Berarti lebih lama yang mana keluarnya? Dari kolom berarti. Satu bukan Pak. Kok 1 sih? Misalnya nih kalian 2 ya Pak ya. ya kalau nggak 1 2 sih emang. Kalau makin kuat interaksinya berarti makin lama makin cepat keluar dari kolom berarti. Makin kuat interaksinya. Makin kuat interaksi itu tergantung dari kesamaan ini ya, polarnya gitu. Interaksinya lebih kuat yang metode 1 atau metode 2 berarti? 2. Yang metode 2 karena dia sama-sama polar ya kan. Jadi berarti gini nih. Kalian kan di sini ada yang laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan biasanya kalau kalian ke mall gitu kan. Itu kan beda ya behaviornya atau kebiasaannya gitu. Yang laki-laki itu biasanya ketika ngelihat barang itu langsung beli langsung pulang gitu kan. Sementara yang perempuan itu biasanya kan kalian muter-muter dulu bandingin harga,
terus lihat model-modelnya dulu, baru pulang gitu kan. Nah, berarti interaksi perempuan dengan mall dibandingkan interaksi laki-laki dengan mall itu lebih kuat yang mana tuh? Kalau kayak gitu. Lebih kuat yang perempuan apa yang laki-laki berarti? Gue bingung. Perempuan ya? Ya, lebih kuat, Perempuan ya, Pak? ya lebih kuat perempuan sih kayak gitu ya. Nah, sama kayak gitu berarti ketika dia punya kesamaan gitu kan. Ibaratnya si mallnya itu menyediakan barang yang dia inginkan, terus dia juga suka gitu. Berarti interaksinya juga makin kuat gitu kalau punya kesamaan. Di sini juga sama. Kalau sama-sama polar, berarti interaksinya juga makin kuat. Nah, kalau di sini berarti ketika dia pakai fase diam dan analit yang sama, berarti interaksinya kuat. Nah, jadi akibatnya itu dia akan lama keluar dari kolom kayak gitu. Nah, kekurangannya apa kalau dia lama keluar dari kolom? Berarti dia nanti kalau terlalu lama banget keluar dari kolom berarti dia kurang efisien. Tapi kelebihannya itu biasanya punya resolusi pemisahan yang bagus kayak gitu. Jadi gitu. Sampai sini paham nggak? Untuk masalah retensi nih. Gitu. Nah, kalau pakai gambar ini deh, gambar ini. Berarti yang punya interaksi yang kuat sama kolom yang mana nih? Yang A apa yang B? Kalau dari gambar nih. Komponen A apa komponen B berarti? Kalau dari gambar ini. B bukan, Pak. B, A kenapa? bukan, Pak. Kok A sih? Yang B dong. Kenapa B? Lebih ini, Lebih apa? lebih banyak. Lebih panjang. Apa lebih panjang? Lebih lama kali. Kok lebih panjang sih? Iya, lebih lama tuh maksudnya, maaf. Apa yang panjang di situ? Nggak ada yang panjang loh. Karena dia lebih lama keluar dari. Kok yang A sih bukannya A ya? Yang B dong. Karena dia lebih lama nih. Si komponen B itu keluar dari kolom di menit ke-8 ya kan. Sedangkan yang A itu keluar dari kolom di menit ke-4. Nah, berarti interaksinya itu lebih kuat yang B karena dia lebih tertahan lama di dalam kolom gitu. Jadi dia lebih lama keluar dari kolom kayak gitu. Itu namanya retensi ya. Retensi berarti udah ngerti ya. Ini juga faktor retensi mirip-mirip lah ya. Selektivitas. Nah, terus ada juga jumlah plat di situ. Nah, lanjut lagi, jadi untuk luas dan pelebaran puncaknya ini, peaknya itu tergantung dari 3 faktor. Yang pertama itu difusi eddy tadi, difusi longitudinal, sama transfer massa. Nah, pengertiannya masing-masing kayak gini nih. Difusi eddy ini adalah cara komponen melewati fase diam sampai terelusi atau keluar dari si kolom. Jadi di sini digambarkan kalau fase diamnya itu yang berbentuk bola-bola kuning nih, yang ini nih, bola-bola kuning. Kolomnya itu yang ini. Kolomnya itu yang ini, fase diamnya bola-bola kuning nih. Sedangkan si komponen itu yang bola-bola kecil warna merah nih. Tuh. Ketika dia melewati kolom, si bola-bola kecil yang warna merah itu ada komponennya itu akan memiliki jalan masing-masing tuh. Misalnya si bola merah ini bakal lewat sini ya kan. Bola merah ini bakal lewat sini atau belok-belok, yang ini bakal belok-belok kayak gini gitu. Nah, ketika dia punya fase diam yang tidak terpacking dengan baik dalam kolom, itu biasanya difusi eddy-nya itu akan besar gitu, karena masing-masing komponen itu akan melewati jalan yang berbeda-beda nih. Jalur berbeda, jadi keluarnya nggak bareng gitu. Jadi nanti efeknya itu si puncak ini bakal melebar di situ. Jadi gimana cara mengurangi difusi eddy? Ya, baiknya itu harus dengan cara si kolomnya itu terpacking dengan baik gitu untuk mengurangi nilai difusi eddy. Karena makin kecil nilai difusi eddy-nya itu nanti berpengaruh ke tinggi plat teoritis. Tinggi plat teoritis nanti berpengaruh ke jumlah platnya. Jumlah plat berpengaruh ke efisiensi kayak gitu, efisiensi si kolomnya kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi ada yang namanya difusi longitudinal. Difusi longitudinal ini merupakan cara komponen tersebar dalam kolom. Jadi di sini tergantung dari laju alirnya ya.
Semakin cepat laju alir, maka semakin kecil kemungkinan komponen tersebar gitu. Maka puncak akan semakin tajam. Jadi kalau misalnya apa namanya, si laju alirnya itu dipercepat, nanti dia bahkan tersebar dalam kolom nih. Jadi gimana caranya dia itu harus si laju alir itu dikecilin gitu, diperlambat ibaratnya, supaya nanti nggak terjadi pelebaran puncak dalam output si HPLC ini. Terus yang ketiga itu adalah transfer massa. Transfer massa itu adalah cara komponen berpindah dari masuk hingga keluar kolom. Nah, di sini kebalikannya dari si difusi longitudinal. Di sini semakin cepat laju alir, maka akan semakin kurang baik puncak yang dihasilkan dikarenakan menumbuk fase diam, terutama fase diam yang kurang terpacking dengan baik. Jadi si komponennya ini ketika laju alir terlalu cepat, dia itu akan menumbuk si fase diam gitu. Dan nanti ada yang tertinggal di fase diam itu gitu. Jadi keluarnya juga nggak bareng, dan hasilnya itu nanti puncaknya akan melebar kayak gitu. Jadi untuk mengoptimasi dari luas dan pelebaran puncak ini ada 3 parameter yang harus diatur. Yang pertama itu laju aliran, ya kan. Itu kalau terlalu cepat juga salah, terlalu lambat juga salah, karena masing-masing kalau terlalu cepat itu bisa transfer massa ya. Kalau terlalu lambat itu terjadi difusi longitudinal. Terus yang kedua itu dari ukuran partikel si kolomnya atau partikel si fase diamnya gitu. Dia itu harus kecil dan juga terpacking dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah laju difusinya kayak gitu. Nah, jadi nanti dia bakal berpengaruh ke tinggi plat teoritis nih, nilai H di sini. Nilai H itu tadi ada di sini ya. Nih nilai H. Nilai H itu tinggi plat teoritis nanti akan berpengaruh ke nilai N atau efisiensi jumlah platnya gitu. Jadi supaya nilai H itu tidak terlalu besar, kita itu harus memperkecil difusi tadi gitu. Nilai A-nya diperkecil, nilai B-nya diperkecil, dan juga nilai C-nya juga diperkecil di situ tuh. Jadi kan di sini kan nilai H itu didapatkan dari sama dengan A ditambah B per V ditambah C per V ya kan. A itu adalah variabel dari difusi eddy, B itu variabel dari difusi longitudinal, terus C itu dari variabel transfer massa. Berarti makin kecil nilainya, si A kecil, si B kecil, si C juga kecil, berarti nilai H-nya juga makin kecil kayak gitu. Gitu. Jadi nah, lanjut lagi ke instrumentasinya. Nih, instrumentasinya kayak gini. Ini salah satu penggambaran diagram HPLC ini. Jadi dari pertama, nomor 1 itu adalah si fase gerak. Fase gerak HPLC itu biasanya ini ya, campuran ya, nggak cuma 1 pelarut aja gitu. Biasanya 2 pelarut atau biasanya lebih. Nanti dicampur. Dia gunanya buat apa? Gunanya untuk menggerakkan si komponen gitu, menggerakkan komponen untuk masuk ke dalam kolom ya kan. Ini kolom nih, kolomnya di sini nomor 5 nih. Dia menggerakkan komponen masuk ke nomor 2 gitu kan. Nah biasanya komponen itu dimasukkan kalau nggak di nomor 2 itu di nomor 3 gitu, nomor 2 atau 3. Nah nanti masuk nomor 4, dia itu biasanya untuk mengatur laju alirnya. Biasanya ini 4 itu pompa laju alir. Jadi di sini si fase gerak masuk, yang kan komponen juga ikut masuk di sini nih. Terus masuk di kolom nomor 5 nih. Ini adalah fase yang paling penting ya. Jadi nanti si komponen itu bakal dipisahkan masing-masing analitnya di sini. Masing-masing komponen di sini si analitnya ini. Udah dipisahkan, terus masuk ke nomor 6 sini. 6 sini nanti biasanya itu merupakan detektor yang bagian yang pelarutnya itu bakal dibuang di sini nih. Terus yang bagian komponennya akan masuk ke dalam detektor. Nanti setelah masuk detektor bakal diolah di
komputer atau diintegrasikan di integrator kayak gitu. Jadi yang penting itu nomor 1 ya kan, fase geraknya, terus nomor 2 tempat masuk ke komponen, terus nomor 4 itu biasanya pompanya, masuk ke nomor 5 itu ke kolom, 6 itu detektornya biasanya, terus sisanya itu waste-nya itu atau limbahnya masuk ke sini. Terus setelah itu dihitung atau dikalkulasikan di integrator kayak gitu. Dan dibentuk alatnya biasanya kayak gitu tuh. Ini adalah si samplingnya, sampler. Jadi biasanya untuk HPLC yang terkini atau yang di zaman sekarang itu kita ngambil sampelnya atau samplingnya itu nggak manual ya, nggak ibaratnya nyuntik pakai injektor gitu. Biasanya udah ada alatnya. Kita tinggal taruh vial-vialnya di sini nih, nanti kita atur dia masuk ke menit keberapa tuh, tinggal diambil aja nanti. Nah terus ini untuk pengambilan sampelnya di sini nih tadi yang nomor 1 berarti ini fase geraknya biasanya bisa 2 pelarut atau lebih. Terus ada pompa untuk mengatur laju alir ya kan. Ini detektornya yang paling bawah. Ini waste itu tadi untuk membuang limbahnya tuh sebelum atau sudah masuk detektor. Terus ini kolom nih yang kecil, ini kolom untuk tempat pemisahannya. Nanti kalau kalian belajar lebih lanjut lagi, si kolom ini nih kebetulan dia ada di luar, jadi nggak pakai oven atau suhu. Nanti biasanya kalau kalian lebih lanjut belajar atau nanti baca jurnal tuh biasanya ada tuh pengaturan suhu untuk pemisahan di kolom kayak gitu. Nah ini sama, ini pengaturan laju alir dari si fase geraknya, pompa A ada pompa B. Dan terus ini tempat masuknya si sampel sama si fase gerak kayak gitu, injection valve. Nah kayak gitu. Nah ini bentuk kolomnya. Bentuk kolomnya biasanya package kayak gini ya. Dia ada interstitial phase. Itu fase kosongnya biasanya di situ nih. Jadi nanti si sampelnya itu atau komponen itu bakal terpisah dalam atau bakal berinteraksi sama si fase diam di sini gitu. Kayak gitu. Nah lanjut lagi untuk aplikasinya. Di sini saya kasih contoh aplikasi yang sederhana aja. Ada 2. Untuk aplikasi yang kualitatif itu atau untuk yang identifikasi itu kita bisa lihat dari waktu retensinya ya di situ ya. Contohnya di sebelah kiri itu merupakan standar ya kan. Di sebelah kanan itu merupakan sampel atau analit. Nah, di sini kita mau melihat apakah di suatu minuman itu mengandung aspartam atau tidak gitu. Nah, sebelah kiri itu adalah standar aspartam ya kan. Berarti dia cuma punya 1 puncak karena merupakan standar tuh. Dan di sebelah kanan itu dia merupakan minuman yang mau kita uji ada aspartamnya atau tidak. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat kalau dia aspartam, dia itu bakal muncul puncak di menit ke berapa tuh? 12,5 ya. 12,5 menit muncul puncak. Kalau kita nanti uji minuman, dia itu muncul puncak juga di menit ke 12,5 gitu dengan metode dan optimasi dan cara yang sama di HPLC yang sama gitu ibaratnya. Berarti kemungkinan si minuman itu mengandung aspartam gitu. Jadi dilihatnya dari waktu retensinya di situ ya. Sampai sini paham nggak tentang analisa kualitatif berarti? Nah kalau misalnya dari gambar nih, kira-kira si minumannya mengandung komponen lain atau enggak tuh? Kira-kira? Apa cuma aspartam aja? Kira-kira dari gambar nih. Coba siapa ya? Devi mana Devi? Devi Maulani Zen. Bener kan namanya? Devi Maulani Zen. Halo? Loh kok hilang? Devi Maulani Zen. Kalau nggak Mubarak nih, Mubarak mana Mubarak? Yang lagi pulang kampung. Coba. Loh, pada hilang semua. Iya, Pak.
Nah, manggilnya apa nih enak ya? Mubarok bener namanya ya? Bisa dipanggil apa sih? Biasanya dipanggil apa? Borok, Pak. Apa? Barok. Amat, Kak. Amat, Pak. Ya, Mat. Kalau dari gambar kira-kira si minumannya Tommy Pak, Tommy. Barok, Pak. dia mengandung rame. Dari gambar dia mengandung selain aspartam atau enggak nih kira-kira? Kalau dari gambar si minumannya tuh. Beverage itu kan minuman tuh. Dia mengandung aspartam doang atau ada komponen lain berarti? Yang nomor berapa Pak? Yang gambar yang mana? Itu yang chromatogram of beverage. Dia mengandung aspartam doang atau ada komponen lain berarti itu di situ. Oh, ada komponen lain Pak. Oh, ada komponen lain. Dilihatnya dari apa? Kok bisa tahu ada komponen lain? Enggak, itu kan ada kayak apa Apa? tuh namanya? Ada kayak apa? Kayak apa itu? Garis-garis nadi detak-detak jantung gitu ya Pak kalau Oh di iya betul. monitor. Ya jadi bukan detak jantung ya. Kita biasanya bentuknya nyebutnya peak gitu. Peak atau puncak lah. Gitu. Jadi benar kata Puncak. Barok. Peak. Itu di minuman itu ada komponen lain ya karena di outputnya itu dia itu nggak cuma menghasilkan satu puncak aja atau satu peak aja tapi ada beberapa peak tuh di menit ke-3 ada peak ya kan terus menit ke-5 ada peak itu kemungkinan noise yang kecil-kecil yang tinggi itu di menit ke-8 tuh berarti ada peak juga sama menit ke-20 7 per 28 ya itu ada peak juga jadi di minuman tersebut itu nggak cuman ada aspartam tapi kita bisa tahu ada aspartam karena dia punya salah satu peaknya itu ada waktu retensi yang sama dengan aspartam murni gitu sama standar aspartam kayak gitu lanjut terus yang kedua itu untuk analisa kuantitatif jadi untuk analisa kuantitatif itu kita lihat dari luas area puncak kromatogramnya nih peaknya kemudian dibandingkan dengan luas area puncak standar baik dengan metode single standar ataupun multi point standar kayak gitu. Nah contohnya itu pada pemisahan benzena, toluena dan silena secara kromatografi cairan tinggi ya HPLC dia menghasilkan luas puncak masing-masing 31, 14,5 dan 53,2. Nah sekarang hitung persentase masing-masing komposisi sampel. Coba hitung ya dari yang benzena. Berarti itu secara menghitungnya itu luas puncak benzena dibagi luas total dikali 100% ya kan. Di situ berapa tuh luas benzena tuh? Luas benzena sama dengan 31,0. 31,0. Dari 31,0. Terus luas total berarti 31 ditambah 14,5 ditambah 53,2 berapa tuh? Kali 100. Coba hitung berapa? 93,7 Pak. 31 dibagi 93,7 kali 100 persen. 98,7, Pak. 93 98 nih. 98 Pak, salah Pak. Oh iya 98 salah. 98. Berapa tuh? 31 bagi 98,7 kali 100%. Berapa dapatnya? 31 dibagi 98,7 dikali 100 ya. Berapa dapatnya? Hasilnya? 31,4. 31,4. Nah, sekarang kita hitung yang toluen. Berarti gimana tuh? 14,5 dibagi 98,7 dikali 100% ya kan? Berapa tuh?
14,69. Waduh, 14,69. Satuannya? Persen ya? Persen. Salah kita. Lalu. Terus terakhir Silena. Berarti 53,2 per 98,7 dikali 100. Berapa? Hasilnya? 53,2 ya, berapa tuh? 53,2 per 98,7 dikali 100. 53,9. 53,90 lah ya. Nah, berarti kesimpulannya dari kesimpulan ini berarti disimpulkan yang paling besar nilai kadarnya siapa tuh berarti dari si sampel ini? Dia paling besar mengandung apa berarti itu? Benzena, toluen atau silen? Berarti silena ya. Berarti yang paling besar adalah yang ini ya, silena. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada. Oh iya, berarti besok masuk lagi ya? Di jam yang sama kan berarti kan? Besok masuk lagi. Terus minggu depan berarti ini mau ada ini nggak? Mau ada apa namanya? Bahas soal dulu nggak sebelum UTS? Apa langsung UTS aja? Bahas. Bahas Pak. Kita bahas soal ya. Berarti hari Rabu kita bahas soal, hari Kamis UTS ya? Berarti ya? Yang UTS ini Pak semua apa yang bayaran aja? Emang sini ada yang belum bayaran? Saya belum bayaran, Pak. Ya kalau belum bayaran ikut aja nggak apa-apa. Cuma nanti nilai nggak keluar. Itu aja sih. Gitu. Oke Pak. Ikut aja semua aja ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja kuliah sampai sini. Semoga bermanfaat diskusinya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.